Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fendi Setiawan dari kelas 10 Sija 1 nomor absen 13. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi seni budaya kelas 10 mengenai sejarah perkembangan seni musik tradisional. Apa yang dimaksud dengan musik tradisional? Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan. Berikut sejarah musik tradisional. 1. Sejarah musik tradisional. 1. Masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, musik dipakai sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat dalam beberapa kelompok bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu yang diyakini memiliki kekuatan magis. Instrumen atau alat musik yang digunakan umumnya berasal dari alam sekitarnya. Sejarah musik tradisional yang kedua. Masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini berkembanglah musik-musik istana khususnya di Jawa. Saat itu musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan sebagai sarana kehiburan para tamu raja. Musik istana yang berkembang adalah musik gamelan. Musik gamelan terdiri dari 5 kelompok, yaitu 1. Kelompok balungan, 2. Kelompok blimbingan, 3. Kelompok pencon, 4. Kelompok kendang, dan 5. Kelompok pelengkap. Sejarah musik tradisional ketiga yaitu masa setelah masuknya pengaruh Islam. Selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus dan rebana. Dari proses itulah muncul orkes-orkes gambus di Nusantara atau Indonesia hingga saat ini. Sejarah musik tradisional yang keempat pada masa kolonialisme. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia juga membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pendatang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri mereka, misalnya biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Mereka pun membawa sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Itulah masa-masa perkembangan musik modern Indonesia. Saat itu, para musisi Indonesia menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik barat dan musik Indonesia. Sejarah musik tradisional yang kelima, masa kini. Musik India mengalami perpaduan dengan musik Melayu hingga menghasilkan jenis musik dangdut. Maka muncul pula berbagai musisi Indonesia yang beraliran pop, jazz, dan rock. Berkembang pula jenis musik yang memadukan unsur kedaerahan Indonesia dengan unsur-unsur barat, terutama alat-alat musiknya. Jenis musik ini sering disebut dengan musik etnis. Seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula berbagai jenis musik barat seperti pop, jazz, dan rock. Demikian pula dengan musik-musik negeri India yang banyak dibawa melalui film-filmnya. Dari perkembangannya ini terjadi perpaduan antara musik asing dengan musik Indonesia. Yang barusan kita bahas adalah yaitu mengenai sejarah musik tradisional. Sekarang kita bahas lagi ciri-ciri musik tradisional. 1. Dipelajari secara lisan. Mengingat musik tradisional merupakan bagian dari kebudayaan, maka musik ini sifatnya diwarisikan secara turun-temurun, di mana proses pewarisan musik tradisi tersebut biasanya dilakukan secara lisan.
Ciri-ciri musik tradisional yang kedua, tidak memiliki notasi. Proses pembelajaran musik tradisional yang berlangsung secara lisan membuat partitur atau musik menjadi suatu hal yang dianggap tidak terlalu penting. Dengan demikian, sangat lazim ketika musik tradisional di setiap daerah tidak memiliki partitur notasi tertentu. Ciri-ciri musik tradisional yang ketiga yaitu bersifat informal. Musik tradisional secara umum digunakan sebagai suatu bentuk ekspresi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan musik ini kebanyakan digunakan dalam kegiatan rakyat biasa, sehingga bersifat lebih sederhana dan informal. Ketika musik ini dimainkan di lingkungan istana, maka keberadaannya akan menjadi lebih kompleks dan formal. Ciri musik tradisional yang keempat yaitu syair lagu berbahasa daerah. Selain syair dengan menggunakan bahasa daerah, musik tradisional juga akan menggunakan alunan, melodi, dan irama yang menunjukkan ciri khas kedaerahan. Ciri-ciri musik tradisional yang kelima yaitu lebih melibatkan alat musik daerah. Umumnya, permainan musik dalam lagu-lagu daerah di Indonesia dibawakan dengan alat-alat musik khas dari daerah itu sendiri. Contoh, lagu-lagu suku Karo dari Sumatera Utara umumnya diiringi oleh alat musik khas Karo, yaitu gendang 5 sendalinen. Sekarang kita lanjut lagi ke fungsi musik tradisional. 1. Fungsi musik tradisional, sarana upacara budaya atau ritual. Musik di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Fungsi musik tradisional yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Dalam hal ini, musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Fungsi musik tradisional yang ketiga, sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, baik pencipta lagu maupun pemain musik, musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Yang barusan tadi saya jelaskan merupakan fungsi dan ciri-ciri daripada musik tradisional. Sekarang kita lanjut ke contoh musik tradisional. Contoh musik tradisional Nusantara dan asalnya. 1. Musik keroncong berasal dari Portugal yang masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nomor 2. Musik karang dodong berasal dari Kalimantan Timur. Yang ketiga, musik tradisional kombi berasal dari Papua. Keempat, musik tabuh selimpat berasal dari Jambi. Kelima, musik krumpiong berasal dari Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya, mohon maaf, dan kepada Ibu pengkoreksi untuk memberikan koreksiannya agar saya dapat mengevaluasinya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.